Selamat datang kembali saudaraku. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam, salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam. Nabi Ilyas alaihissalam dikenal dengan dakwahnya yang keras terhadap kaum yang menyembah berhala, serta perjuangannya untuk membimbing umat kembali ke jalan yang benar. Dalam video ini, kita akan menjelajahi setiap langkah hidup Nabi Ilyas alaihissalam dan bagaimana perjuangannya dalam menyebarkan kebenaran kepada umatnya yang tenggelam dalam kemaksiatan. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, dan beliau lahir di daerah Bani Israil. Sejak kecil, beliau dikenal dengan kecerdasannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam tumbuh di lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala, yang menjadi masalah besar di kalangan umat pada saat itu. Beliau tumbuh dalam keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak usia muda, Nabi Ilyas alaihissalam sudah mulai menunjukkan sikap berbeda dibandingkan dengan teman-temannya. Beliau selalu berusaha menghindari perbuatan buruk dan menyuruh orang di sekitarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Ilyas alaihissalam tumbuh menjadi seorang yang saleh, dan setelah dewasa, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk memperingatkan umatnya yang tenggelam dalam kemaksiatan, terutama penyembahan berhala yang semakin berkembang di kalangan mereka. Tugas pertama Nabi Ilyas alaihissalam adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Hal ini menjadi awal dari perjuangan berat yang harus dihadapi Nabi Ilyas alaihissalam. Sejak saat itu, Nabi Ilyas alaihissalam mulai berdakwah dengan penuh semangat, meskipun mendapatkan banyak tantangan dan penolakan dari kaumnya yang sudah terbiasa dengan kebiasaan menyembah berhala. Nabi Ilyas alaihissalam mulai berdakwah dengan penuh keberanian, tetapi kaumnya sangat keras kepala. Mereka menolak untuk mendengarkan seruan Nabi Ilyas alaihissalam untuk meninggalkan penyembahan berhala. Mereka bahkan mengolok-olok Nabi Ilyas alaihissalam dan menuduhnya membawa kebohongan. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam tidak menyerah. Beliau terus berusaha menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kaumnya tetap membangkang. Setiap kali beliau menasihati mereka, mereka semakin keras menentangnya. Mereka bahkan memperburuk kondisi dengan semakin banyak menyembah berhala. Sebagian dari umat Nabi Ilyas alaihissalam mulai mendekati beliau dengan niat jahat, berusaha untuk memfitnah beliau. Mereka ingin menghentikan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam dengan berbagai cara, termasuk dengan membuat tuduhan palsu tentang beliau. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar dan teguh pada prinsipnya. Beliau tidak pernah tergoyahkan dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kaumnya yang sesat. Meskipun demikian, beliau juga merasakan kekecewaan karena umatnya yang semakin jauh dari kebenaran. Pada titik ini, Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan mereka pertolongan jika mereka mau bertobat. Beliau menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, dan tidak ada yang lain selainnya. Setelah beberapa waktu dakwahnya semakin keras ditentang, Nabi Ilyas alaihissalam merasa harus melakukan perjalanan jauh untuk menghindari ancaman yang semakin besar dari kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan beliau untuk bersembunyi sementara dari kejaran musuh. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan mengirimkan burung yang membawa makanan dan minuman untuk Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan kebutuhan beliau dalam kesendirian, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada Nabi yang taat. Nabi Ilyas alaihissalam melakukan perjalanan panjang dan mengembara dari tempat ke tempat lainnya. Selama perjalanan ini, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar umatnya diberi petunjuk dan kesempatan untuk bertobat. Keberanian dan kesabaran Nabi Ilyas alaihissalam di tengah ujian sangatlah menginspirasi. Meskipun beliau menghadapi banyak rintangan, Nabi Ilyas alaihissalam tidak merasa putus asa. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi jalan keluar. Dalam pengembaraan ini, beliau bertemu dengan beberapa umat yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kebenaran yang beliau dakwahkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan petunjuk kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk kembali dan melanjutkan dakwahnya dengan cara yang lebih bijaksana, meneguhkan semangat beliau untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Setelah kembali dari pengembaraannya, Nabi Ilyas alaihissalam harus menghadapi lebih banyak tantangan. Kaumnya semakin membandel, dan mereka bahkan menantang kewibawaan beliau sebagai nabi. Meskipun demikian, Nabi Ilyas alaihissalam terus berusaha dengan penuh keyakinan, mengingatkan mereka akan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tidak bertobat. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam yang keras kepala mulai melancarkan fitnah terhadap beliau. Mereka menyebarkan rumor buruk tentang nabi ini untuk merusak reputasinya. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar dan tidak terganggu dengan segala tuduhan tersebut. Dalam menghadapi ujian ini, Nabi Ilyas alaihissalam tetap menegaskan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya umat harus menyembah. Beliau menyampaikan wahyu dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan bagi mereka yang ikhlas beriman kepadanya. Meski sangat sulit, Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah merasa putus asa. Dalam doanya, beliau memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk terus berdakwah dengan sabar dan bijaksana. Setiap cobaan justru semakin menguatkan iman beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengarkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang lebih jelas kepada beliau tentang bagaimana cara yang lebih efektif untuk menghadapi kaumnya yang keras kepala tersebut. Dalam keadaan penuh tantangan, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bukti kekuasaannya kepada kaumnya yang masih membangkang. Beliau meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi mereka tanda nyata, agar mereka tidak lagi meragukan kebenaran wahyu yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mendengar, mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Tiba-tiba, terjadi sebuah fenomena alam yang luar biasa, yang memukau seluruh kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Hal tersebut menjadi sebuah tanda yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meskipun demikian, masih ada yang tidak mau bertobat. Keajaiban yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luar biasa. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar merenungkannya. Beberapa di antara mereka tetap keras kepala dan terus menyembah berhala. Namun, ada juga yang mulai merasakan ketakutan dan mulai membuka hati untuk menerima dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Keajaiban ini menjadi bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam menyadari bahwa meskipun ada yang mulai bertobat, banyak orang yang tetap menutup hatinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali mengingatkan mereka untuk segera bertaubat sebelum terlambat. Meskipun mengalami banyak penolakan, Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah berhenti berdoa dan berharap kaumnya akhirnya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun telah melalui berbagai ujian, Nabi Ilyas alaihissalam terus berusaha untuk membimbing umatnya. Namun, penolakan semakin keras, dan hampir semua orang menolak untuk mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Keadaan menjadi semakin buruk, dan Nabi Ilyas alaihissalam merasakan kesulitan yang luar biasa. Akhirnya, setelah berjuang tanpa henti, Nabi Ilyas alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan beliau untuk meninggalkan umatnya yang telah menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa azab akan segera datang bagi mereka yang tidak mau bertobat. Meskipun berat, Nabi Ilyas alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepatuhan. Beliau meninggalkan umat yang telah menolak dakwahnya dan berangkat untuk menjalani kehidupan yang penuh ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Ilyas alaihissalam tentang perjalanan baru yang harus beliau jalani. Meski kaumnya tetap dalam kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan dan petunjuk kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan umatnya agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau harus berpisah dari mereka. Beliau berdoa agar kaumnya dapat menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau telah pergi.
Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya yang menyembah berhala, yaitu kaum Baal. Mereka sangat menyukai penyembahan berhala dan menganggap itu sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan. Nabi Ilyas alaihissalam mulai menyuruh mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, banyak dari mereka yang menolak dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka merasa nyaman dengan keyakinan lama mereka dan enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam pun menghadapi penolakan yang keras. Namun beliau tetap sabar dan tidak berhenti mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam menghadapi penolakan ini, Nabi Ilyas alaihissalam berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, meskipun sebagian besar kaumnya tetap tidak menerima ajaran tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah merasa putus asa, meskipun kesulitan dan penentangan datang bertubi-tubi. Beliau tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan petunjuk dan kemenangan. Beliau terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada umatnya, dan agar mereka diselamatkan dari kesesatan. Kaum Baal yang terus-menerus menentang Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya berada dalam kesesatan yang dalam. Mereka terperangkap dalam penyembahan berhala, tidak menyadari bahwa mereka sedang menjauh dari jalan yang benar. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam tetap berdoa agar mereka diberi petunjuk dan bertaubat. Pada suatu waktu, Nabi Ilyas alaihissalam diutus untuk menemui seorang pemimpin yang sangat zalim di kaumnya, yaitu raja yang mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menindas umatnya. Nabi Ilyas alaihissalam diberi tugas untuk mengingatkan pemimpin ini tentang kesesatannya dan memperingatkan akan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak segera bertaubat. Meskipun mengetahui bahwa pemimpin tersebut terkenal keras dan tidak mau mendengarkan nasihat, Nabi Ilyas alaihissalam tetap berusaha dengan hati yang ikhlas. Beliau mengingatkan raja tersebut dengan cara yang bijak dan penuh kesabaran, mengajak untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pemimpin tersebut malah menanggapi dengan kesombongan dan menantang Nabi Ilyas alaihissalam. Dia bahkan memperolok-olokkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, Nabi Ilyas alaihissalam tetap tenang dan mengingatkan mereka dengan cara yang penuh kelembutan. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam, terutama para pengikutnya, merasa takut dengan ancaman raja dan tidak berani melawan. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan mereka untuk tetap bersabar dan tidak takut kepada pemimpin zalim tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung yang maha kuasa. Walaupun penolakan semakin keras, Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah menyerah. Beliau tetap mengajarkan tauhid dan terus berdoa untuk kaumnya. Meskipun banyak yang tidak mau mendengar, beberapa mulai menyadari kebenaran dakwah beliau. Setelah penolakan yang terus-menerus dari kaumnya, azab yang telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya datang. Kaumnya mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka yang selalu mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeringan melanda, dan sumber daya alam mulai habis, membuat mereka terpaksa merenung. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, menantang takdir dan berusaha mencari jalan keluar selain melalui pertobatan. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam terus mengingatkan mereka akan kebenaran yang harus mereka terima. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, menantang takdir dan berusaha mencari jalan keluar selain melalui pertobatan. Namun, Nabi Ilyas alaihissalam terus mengingatkan mereka akan kebenaran yang harus mereka terima. Azab yang lebih berat datang setelahnya. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam semakin menanggung penderitaan akibat kesalahan mereka sendiri. Beberapa orang mulai bertobat, namun sudah terlambat untuk mereka yang sudah semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam merasa sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat. Namun, peringatan ini tetap datang sebagai pelajaran bagi umat yang menolak kebenaran.
Melihat keadaan tersebut, Nabi Ilyas alaihi salam merasa sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat. Namun, peringatan ini tetap datang sebagai pelajaran bagi umat yang menolak kebenaran. Kaum Nabi Ilyas alaihi salam merasa kehilangan, meskipun banyak di antara mereka yang sudah mulai merenung dan ingin bertobat. Tetapi mereka tidak dapat mengubah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan. Nabi Ilyas alaihi salam pergi meninggalkan mereka dengan pesan-pesan kebaikan yang terus dikenang. Sebelum berangkat, Nabi Ilyas alaihi salam memanggil umat yang masih memiliki hati yang terbuka untuk bertobat dan memberi mereka petunjuk agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan lebih dalam. Beliau berpesan agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbuat baik. Meskipun kaumnya masih banyak yang tersesat, ada sedikit orang yang memulai perbaikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergian Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka mulai menyadari betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kepada mereka. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Ilyas alaihi salam melanjutkan perjalanannya, meninggalkan kaumnya yang sudah tidak mau mendengar pesan kebenaran. Beliau hanya berharap agar mereka suatu saat nanti bisa merasakan hidayah dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggalkan kaumnya, mereka tetap tidak bertaubat, dan azab yang telah diperingatkan akhirnya datang. Kaum tersebut merasakan betapa beratnya akibat dari penolakan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Azab pertama yang datang adalah penyakit yang menimpa mereka. Tanah yang sebelumnya subur menjadi kering, dan tanaman mereka mati. Kekurangan pangan dan air membuat mereka semakin menderita. Tetapi, alih-alih bertaubat, mereka justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan ini, beberapa orang dari kaumnya yang sebelumnya menentang Nabi Ilyas alaihi salam mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mulai berusaha untuk memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun waktu untuk bertaubat sudah hampir habis. Meskipun beberapa orang bertaubat, azab yang lebih besar akhirnya datang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang tidak mengindahkan peringatan. Azab yang menimpa mereka adalah akibat dari kezaliman mereka sendiri. Kaum Nabi Ilyas alaihi salam akhirnya tenggelam dalam azab yang berat, dan mereka yang tersisa mulai merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka atas perbuatan mereka yang terus mengingkari wahyunya. Walaupun azab menimpa kaumnya, ada beberapa orang yang setia mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada tauhid dan tidak pernah meninggalkan keimanan mereka, meskipun menghadapi ujian yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka yang tetap setia dan tidak tergoyahkan oleh tekanan dan godaan dari pemimpin zalim. Mereka memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terduga, dan hidup mereka diberkahi meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan kesabaran dan keteguhan mereka, umat yang setia ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertahan dalam iman mereka. Mereka menjadi contoh bagi generasi berikutnya tentang bagaimana menjaga keimanan dalam menghadapi fitnah dan cobaan. Selain itu, mereka juga menjadi contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi hambanya yang sabar dan teguh dalam beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka jalan keluar, bahkan di tengah kesulitan yang sangat besar. Kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pengikut Nabi Ilyas alaihi salam ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam setiap cobaan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersabar dan bertakwa kepadanya. Sepanjang dakwahnya, Nabi Ilyas alaihi salam menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Meskipun banyak yang menentang dan menghina beliau, Nabi Ilyas alaihi salam tidak pernah berhenti berdakwah dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihi salam sangat dihormati oleh umat yang masih setia padanya, karena beliau adalah teladan dalam kesabaran dan keteguhan hati. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih penting dari menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjalankan dakwahnya,
Nabi Ilyas alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umatnya dan tidak membiarkan mereka tersesat. Beliau selalu berusaha menanggapi setiap penolakan dengan sikap yang penuh kesabaran. Dengan segala ketabahan yang beliau tunjukkan, Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan umatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Ilyas alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang sabar dan beriman. Kesabaran Nabi Ilyas alaihissalam dalam menghadapi cobaan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam menjalani hidup, kita harus tetap teguh dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Akhirnya, meskipun banyak yang tetap menolak, ada sebagian orang yang akhirnya kembali kepada jalan yang benar setelah melihat azab yang menimpa kaum mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang Nabi Ilyas alaihissalam katakan adalah kebenaran yang harus mereka ikuti. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka mulai berusaha memperbaiki diri dan menyesali dosa-dosa mereka. Mereka mengakui bahwa penyembahan berhala dan penentangan terhadap Nabi Ilyas alaihissalam adalah kesalahan besar yang harus diperbaiki. Nabi Ilyas alaihissalam yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk membantu mereka yang bertaubat, memberikan mereka ajaran dan panduan agar mereka tidak tersesat lagi. Beliau mengajarkan mereka tentang kebaikan, keteguhan iman, dan bagaimana menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berjalannya waktu, kaum yang dulu tersesat kini mulai menemukan jalan yang benar. Mereka menjadi umat yang saleh, mengikuti ajaran tauhid dan hidup sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya, kisah Nabi Ilyas alaihissalam berakhir dengan pelajaran besar bahwa setiap orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pertolongan dan keberkahannya. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Demikianlah kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam yang penuh ujian, perjuangan, dan keteguhan iman. Meskipun beliau menghadapi penolakan dan perlawanan keras dari kaumnya, beliau tetap teguh dalam dakwahnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keberanian dalam menegakkan kebenaran, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang sabar.